ganti baju di toilet, ini tanpa sepengetahuan dan tanpa izin tentunya dari Chelsea Islan, dan ibunya sendiri sudah mengakui bahwa yang berada di video itu anaknya, dan itu sempat viral kemarin di media sosial. Sayang sekali karena memang itu sebenarnya kan juga melanggar hak asasinya dia ya, kasihan sekali. Nah, kita akan bahas lagi ini soal Save Haji Lulung. Saya juga nggak tahu ini kita mesti kasihan atau enggak, karena sebenarnya lucu-lucu, tapi mungkin kalau saya jadi Haji Lulung malah jadi ini ya Mas ya, malah justru senang juga karena jadi bahan pembicaraan nih. Seperti ini nih, loh patungnya mana? Lagi dipanggil Haji Lulung di patung selamat datang. Yang terakhir tadi. Kemudian 1-2 jam Bibi Lung disamakan Lulung. Nah, Bibi Lung cantik. Saya nggak ada masalah kalau jadi Haji Lulung disamakan dengan Bibi Lung. Nah, ini sebenarnya banyak yang belum tahu juga gitu. Mungkin hanya orang Jakarta aja yang tahu soal Haji Lulung. Mungkin nggak semuanya orang Jakarta tahu Haji Lulung ini siapa. Coba kita tampilkan deh. Sebenarnya profil Haji Lulung siapa sih orang ini, dan mengeluarkan banyak sekali kontroversi kan dari waktu itu. Kalau misalnya Mas ingat waktu yang PKL Tanah Abang, yang dia sudah keburu menjadi tokoh antagonistis berhadapan dengan Jokowi Ahok. Dari awal sudah dari seperti awal itu, ya? Dia sudah menjadi newsmaker. Ini sekarang risiko dia menjadi bahan olok-olok, bahan satir dari sosial media, saya kira. Jadi dia nggak bisa menghindar, kecuali mungkin kalau dia minta maaf ya. Nah, nanti narasinya beda lagi tuh. Jangan-jangan dia bisa dimaafkan, tapi jangan-jangan semakin ditertawakan. Jadi posisi dia susah. Ini kan DPRD ini kan 100 lebih anggotanya. Tapi Haji Lulung ini sudah keburu menjadi tokoh newsmaker ya, yang selalu antagonistis terhadap kebijaksanaan Jokowi Ahok. Itu memang dia ciptakan seperti itu kah Mas, atau memang dia apa adanya saja? Sebenarnya memang dia punya bakat untuk menjadi tokoh yang antagonistis ya, dan partainya kebetulan juga tidak mendukung Gubernur Jokowi dan Wakil Gubernur Ahok pada saat itu ya. Jadi memang ini sudah klop lah. Sekali lagi begitu dia mengeluarkan dua kata tadi ya, sejenis binatang kaki 4 dan sejenis kutu itu ya, itu dia sudah menembus batas yang ya sekarang semua orang masyarakat ikut ngata-ngatai. Kalau dia nggak mengucapkan itu ya, mungkin nggak akan terlalu seperti sekarang. Di depan publik lagi ya. Iya. Nah, ini kita dari tadi coba untuk menghubungi Haji Lulung untuk live by phone, tapi sayang sekali sulit sekali nih Haji Lulung Lunggana untuk dihubungi gitu loh, untuk dimintai tanggapannya terkait trending topik loh ini, dan masuk trending topik worldwide lagi. Nah, kalau misalnya kita lihat nih Mas, kan ini bermula tadinya awalnya dari hashtag Save Ahok, di mana waktu itu ada petisinya tuh di change.org kan, dan kayaknya sampai sekarang ini sudah hampir masuk berapa? Hampir 50.000 ya? Berapa? Ahok ya 50.000. 49.000 dan 49.000 gitu. Nah, itu kan lebih apa ya, benar-benar dukungan murni lah gitu ya. Kalau saya Haji Lulung kan lebih lucu-lucuan begitu ya. Kalau menurut Mas Bas sendiri melihatnya ya, ini sebenarnya masyarakat itu apakah mereka tuh benar-benar ngerti nggak sih apa yang terjadi antara kisruh DPRD Gubernur? Kalau detailnya mereka nggak begitu mengerti. Artinya anggarannya kemana ya. Paling ngertinya UPS, itu ngerti barangkali, kok mahal banget ya. Haji Lulung bilangnya USB. Dari segi substansi, masyarakat hanya melihat bahwa ini pertempuran perjuangan seorang Ahok melawan korupsi. Hanya itu, apalagi sekarang masyarakat sudah mulai banyak yang kecewa terhadap polisi pembasmian korupsi pemerintahan Jokowi JK. Jadi ini ada sebuah kasus menarik, peristiwa menarik, nah semua teralih ke sana. Kita menjadi membela Ahok, karena kita tahu Ahok memang dari tahun 2012 menjabat itu sudah menunjukkan tekad untuk membongkar permainan anggaran. Ini kan bukan baru sebenarnya. Dari 2012 baru sekarang klimaksnya dibuka habis-habisan oleh Ahok. Nah, Mas Bas, kan kalau misalnya Ahok sendiri juga, saya kutip ya pernyataan dari banyak orang bahwa sebenarnya kata-katanya juga terkadang bisa dibilang kasar. Kemudian Haji Lulung juga sekarang mengungkapkan kata-kata seperti yang tadi hewan berkaki 4, maaf, atau enggak sejenis kutu itu tadi. Kesian anjing jadi korban fitnah. Nah, tapi kenapa kalau misalnya kalau Haji Lulung yang mengatakan ini jadi bahan lucu-lucuan, sebenarnya kalau misalnya Ahok yang mengatakan kok justru malah bilang, oh ini mestinya nggak boleh kayak gitu dong, harus jaga etika, jaga perilaku dan kata-kata gitu. Ada sebetulnya kayak etika nggak ada urusan gitu dengan korupsi. Artinya kita juga pernah mengalami Gubernur Bang Ali dulu ya lebih kasar daripada Ahok. Masa? Karena Bang Ali main tempeleng, supir di tengah jalan
melanggar aturan, dia turun ditempeleng. Anak buah di kantor datang terlambat, dia tempeleng. Dan kata-katanya jauh lebih kasar daripada Ahok. Misalnya bahkan Bang Ali waktu itu yang mengata-ngatai ya, mengkritik ulama. Lu enak aja lu ngeritik-ngeritik apa Stimba, masa segala macam. Nah duitnya kan untuk lu semua bangun masjid. Nggak terbayangkan sekarang ada orang yang berani mengucapkan seperti itu. Dan kita lihat ini trending topik hari ini Anda sudah menebaknya. Ya betul sekali, Save Haji Lulung. Ini menjadi trending topik. Kita lihat pertama dari portal metrotvnews.com. Itu menjadi newsmaker Haji Lulung Lunggana. Kemudian tentunya ini Twitter dari Twitter Indonesia maupun worldwide. Itu juga menjadi hashtag yang paling tinggi nih saat ini. Kalau dari Indonesianya paling tertinggi di dunia, tadi masih nomor 2, mungkin sekarang sudah nomor 3 atau bahkan bisa nomor 1. Berita-berita yang paling populer di metrotvnews.com juga menunjukkan bahwa ini berhubungan dengan hashtag Save Haji Lulung. Nah kita akan berbincang dengan jurnalis senior, Mas Budiarto Sambazi. Mas Bud, silakan. Selamat datang di War Room Metro TV. Mas, udah baca belum tweet-tweetnya Save Haji Lulung? Oke, kita tunjukkan ini beberapa tweet yang kita anggap ini lucu sekali karena benar-benar menghibur. Dari sejak pagi tadi ini benar-benar menghibur netizen. Nih, bahkan Jine aja nih untuk pengiriman paket dia membalas tweet yang berhubungan dengan Haji Lulung nih di sini. Seperti ini, Haji Lulung naik taksi, argonya hitung mundur. Kemudian ada lagi, ada favorit saya juga tuh tadi. Mungkin bisa dikasih lihat yang lainnya lagi? Ini ya, cuma orang bodoh yang bilang bumi itu pusat alam semesta. Pusat alam semesta itu ya Haji Lulung. Nah, ini Save Haji Lulung ini dikategorikan sebagai Chuck Norrisnya Indonesia. Jadi kayaknya pokoknya nggak bisa ini deh, nggak bisa terkalahkan. Manusia super, exactly. Iya. Nah, coba kita lihat, ini ada soundbite dari Haji Lulung. Coba kita dengarkan apa kata-kata Haji Lulung. Sedangkan Perpres itu hasil pembahasan di masing-masing komisi sudah disetujui, sudah diketok palu, sudah diparipurna, dan Pak Gubernur mengucapkan terima kasih. Jadi melanggar undang-undang, makanya saya bilang hari ini kita bicara undang-undang, apa bicara ke sewenang-wenang. Nah Mas Bud, kita akan kasih lihat nih penyebarannya orang-orang yang nge-tweet soal hashtag Save Haji Lulung tuh di mana aja. Paling banyak nih di Jakarta, Bandung, ini paling banyak, dan kota-kota besar lainnya di Medan juga, Manado, kemudian Makassar, ini paling rame dibahas. Dan ini sudah 24 jam lebih loh menjadi ini. Kira-kira kenapa sih Mas ini kok Haji Lulung menjadi apa ya, jadi bahan pembicaraan? Itu kan Save Ahok, sekarang jadi Save Haji Lulung begitu. Pertama karena memang ada panggungnya. Proses mediasi itu kan panggung kan, ada gubernur, ada DPRD, banyak sekali ya, ada aparat birokrasi dari Pemprov DKI, ada orang-orang dari Kemendagri ya, jadi ada panggungnya. Lalu di situ tanpa disadari, kalau menurut saya ini teman-teman DPRD yang suka kaok-kaok ini terpancing. Atau dipancing oleh gubernur, sehingga terjadilah semacam konflik yang meningkat sampai mengeluarkan dua kata yang sangat terkenal sekarang ini. Yang pertama itu yang merujuk ke binatang kaki 4, yang kedua merujuk ke sejenis kutu. Oke, saya malah nggak tahu nih yang merujuk ke sejenis kutu. Bangsat. Oke. Jadi itu dua kata itu memang kan tidak clear, tidak jelas kan, tapi akhirnya menjadi jelas setelah beredar di YouTube. Ya, nah disitulah mulai, karena dua kata ini, maka saya curiga partisipasi masyarakat dalam Save Haji Lulung menjadi sangat tinggi. Iya, tapi masyarakat di sini justru bersifat sarkastik kan sebenarnya ya. Sebenarnya satire. Satire, exactly. Satire, iya. ya. Nah, Mas, kita kan juga lihat ini bersifat satire atau sarkastik ini tidak hanya dalam kata-kata, tapi juga dalam gambar, dalam bentuk meme. Kita tunjukkan meme-nya dan kita akan kembali di trending topik setelah jeda pariwara berikut ini. Ternyata ada penelpon nih yang ditunggu-tunggu. Selamat malam, Pak Lulung.
Selamat malam. Selamat malam, Pak Lulung. Anda menjadi trending topik nih. Tepuk tangan nih, semua orang tepuk tangan nih di studio sini nih, Pak. Sudah baca belum, Pak? Tweet-tweetnya Save Haji Lulung. Biasanya kalau orang yang dizalimi begini, Pak. Halo? Iya, silakan, Pak. Iya, kenapa, Pak? Sudah baca belum nih yang kicauan orang-orang di Twitter nih soal Haji Lulung? Banyak yang lucu-lucu loh, Pak. Lucu semua betul. sih sebenarnya. Saya sih apresiasi dengan adanya itu, karena juga saya nggak pernah baca Twitter. Kemudian, karena kenapa saya nggak baca? Karena semuanya saya lihat tidak objektif gitu, ya. Jadi komentarnya kemarin-kemarin tidak objektif. Kalau sekarang saya lihat sudah mulai baik, sudah objektif, normatif, menyikapi permasalahan yang ada gitu. Kalau saya kan nggak mau lari dari undang-undang, Mbak. Jadi kalau saya normatif bicara undang-undang, ayo kita bersih-bersih kalau memang kita mau bersih-bersih gitu. Tapi Pak Lulung, ini kalau kita lihat, kita baca dari komentar orang-orang, komentar publik gitu ya, seakan-akan nih Haji Lulung ini adalah tokoh antagonisnya begitu. Dari awal kayaknya sudah kontra bener deh kerjaannya sama Pak Ahok, sama Pak Jokowi dulu waktu menjadi gubernur. Itu dimulainya itu dari orang-orang yang artinya orang-orang kontra sama saya. Tapi sekarang sudah hampir semua yaitu sudah mendukung saya gitu. Karena kenapa? Saya ingin sekali kalau kita bicara kebenaran tuh ya kebenaran, jangan ada yang diumpet-umpetin, jangan ada yang dipalsuin gitu. Oleh karena saya bilang kita mau pakai undang-undang atau kita mau pakai kesewenang-wenangan. Itu saja, saya sederhana kok. Tapi kalau misalnya dilihat nih Pak ya, kayaknya kalau warga tuh justru menganggapnya ini Pak Haji Lulung nih di pihak yang salah gitu loh. Maksudnya justru ya nggak jujur kayaknya. Kalau gini ya, kalau saya nanti biar dijawab oleh waktu. Waktu itu ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau Tuhan Yang Maha Esa. Karena saya bilang kalau mau head to head, Ahok sama saya tidak pernah mementingkan kebencian. Saya cuma bilang Pak Ahok itu sahabat saya. Saya bilang, yuk kita bicara substansi. Kita pejabat publik, kita dipilih oleh publik, contohkan bicara-bicara itu pada publik yang baik. Karena kita harus ikut mencerdaskan bangsa, kita punya regenerasi muda. Saya nggak pernah memfitnah, mencela, memaki Pak Ahok, tidak pernah. Boleh dilihat, boleh dievaluasi di seluruh stasiun TV swasta, boleh lihat deh. Pak, ini kalau misalnya ada pernyataan katanya, ini mungkin langsung konfirmasi aja nih ke Pak Lulung nih. Ada kata-kata yang dikeluarkan oleh Pak Lulung, hewan berkaki 4 atau sejenis kutu, dan itu di depan publik akhirnya terekam gitu dan menyebar. Oh nggak ada, saya nggak ngerti itu hewan berkaki 4 di depan publik, nggak ada, itu fitnah pasti. Kayak kemarin ya, kayak kemarin nih ngomong, saya nggak WhatsApp di WhatsApp. Saya tidak pernah bicara yang sembarangan, tidak pernah. Tolong dievaluasi di mana saja. Kalau ada orang masukin saya seperti itu, ya sudah, dia bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau Tuhannya dia. Amin. Yang penting saya tidak mau berbuat jahat, berbuat apa. Baik. Kalau orang bilang Pak Ahok, dibilang Pak Ahok bersih, ya udah Pak Ahok bersih, tapi kan belum teruji. Oke, Pak Lulung, kami masih menunggu nih. Saya menunggu Bapak datang ke trending topik Metro TV. Jangan lewat telepon aja, kita sama-sama warga Jakarta, masuk ketemunya lewat telepon. Boleh. Boleh ya? Oke, saya tunggu ya Bapak. Terima kasih banyak. Haji Lulung Lunggana, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. Trending topik kami untuk hari ini. Selamat malam, Pak Lulung. Selamat malam. Selamat malam, Pak Lulung. Anda menjadi trending topik nih. Tepuk tangan nih, semua orang tepuk tangan nih di studio sini nih Pak. Sudah baca belum Pak? Tweet-tweetnya Save Haji Lulung. Biasanya kalau orang yang dizalimi begini Pak. Halo? Iya, silakan Pak. Iya, kenapa Pak? Sudah baca belum nih yang kicauan orang-orang di Twitter nih soal Haji Lulung? Banyak yang lucu-lucu loh Pak. Lucu semua betul. Sih sebenarnya. Saya sih apresiasi dengan adanya itu, karena juga saya nggak pernah baca Twitter. Kemudian karena kenapa saya nggak baca? Karena semuanya saya lihat tidak objektif gitu ya. Jadi komentarnya kemarin-kemarin tidak objektif. Kalau sekarang saya lihat sudah mulai baik, sudah objektif, normatif, menyikapi permasalahan yang ada gitu. Kalau saya kan nggak mau lari dari undang-undang, Mbak. Jadi kalau saya normatif bicara undang-undang, ayo kita bersih-bersih kalau memang kita mau bersih-bersih gitu. Pak, ini kalau misalnya ada pernyataan katanya, ini mungkin langsung konfirmasi aja nih ke Pak Lulung nih.
ada kata-kata yang dikeluarkan oleh Pak Lulung, hewan berkaki 4 atau sejenis kutu, dan itu di depan publik akhirnya terekam gitu dan menyebar. Oh, nggak ada, saya nggak ngerti itu hewan berkaki 4 di depan publik, nggak ada, itu fitnah pasti. Kayak kemarin ya, kayak kemarin nih ngomong, saya nggak WhatsApp di WhatsApp. Saya tidak pernah bicara yang sembarangan, tidak pernah. Tolong dievaluasi di mana saja. Kalau ada orang masukin saya seperti itu, ya sudah, dia bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau Tuhannya dia. Amin. Yang penting saya tidak mau berbuat jahat, berbuat apa. Baik. Kalau orang bilang Pak Ahok, dibilang Pak Ahok bersih, ya udah Pak Ahok bersih, tapi kan belum teruji. Oke, Pak Lulung, kami masih menunggu nih. Saya menunggu Bapak datang ke Trending Topic Metro TV. Jangan lewat telepon aja, kita sama-sama warga Jakarta, masuk ketemunya lewat telepon. Boleh. Boleh ya? Oke, saya tunggu ya Bapak. Terima kasih banyak. Haji Lulung Lunggana, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. Trending Topic kami untuk hari ini. Tapi Pak Lulung, ini kalau kita lihat, kita baca dari komentar orang-orang, komentar publik gitu ya, seakan-akan nih Haji Lulung ini adalah tokoh antagonisnya begitu. Dari awal kayaknya sudah kontra benar deh kerjaannya sama Ya, itu, Pak Ahok, sama Pak Jokowi dulu ya, waktu menjadi gubernur. Itu dimulainya itu dari orang-orang yang artinya orang-orang kontra sama saya. Tapi sekarang sudah hampir semua yaitu sudah mendukung saya gitu. Karena kenapa? Saya ingin sekali kalau kita bicara kebenaran tuh ya kebenaran, jangan ada yang diumpet-umpetin, jangan ada yang dipalsuin gitu. Oleh karena saya bilang kita mau pakai undang-undang atau kita mau pakai kesewenang-wenangan. Itu saja, saya sederhana kok. Tapi ya? Kalau misalnya dilihat nih Pak ya, kayaknya kalau warga tuh justru menganggapnya ini Pak Haji Lulung nih di pihak yang salah gitu loh. Maksudnya justru ya nggak jujur kayaknya. Kalau gini ya, kalau saya nanti biar dijawab oleh waktu. Waktu itu ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau Tuhan Yang Maha Esa. Karena saya bilang kalau mau head to head, Ahok sama saya tidak pernah mementingkan kebencian. Saya cuma bilang, Pak Ahok itu sahabat saya. Saya bilang, yuk kita bicara substansi. Kita pejabat publik, kita dipilih oleh publik. Contohkan bicara-bicara itu kepada publik yang baik. Karena kita harus ikut mencerdaskan bangsa. Kita punya regenerasi muda. Saya nggak pernah memfitnah, mencela, memaki Pak Ahok, tidak pernah. Boleh dilihat, boleh dievaluasi di seluruh stasiun TV swasta. Boleh lihat deh. Malam Anda kembali menyaksikan Trending Topic di mana kami menggabungkan informasi dan juga teknologi. Seperti biasa kita akan langsung lihat di Content and Knowledge Management Metro TV apa yang menjadi tren berita untuk hari ini, dan ini baru saja masuk di mana Mandra ini Anda tahu Mandra yang terkenal dari sidul anak sekolahan terkena kasus dan saat ini sudah ditahan oleh Kejaksaan Agung. Nah, Mandra ini terkena kasus dugaan korupsi program Siap Siar di TVRI, di mana kasus ini berawal ketika TVRI pada saat itu membeli 15 paket program Siap Siar dengan dana APBN 2012. Paket tersebut dipasok 8 perusahaan, salah satunya perusahaan milik Mandra yaitu PT Viandra Production. Nah, BPK menemukan bahwa 15 paket program ini dilakukan jelang akhir tahun anggaran sekitar bulan November, sehingga pengadaan barang dan jasa yang dilakukan melalui pelelangan akan melewati tahun anggaran. Pembayarannya dilakukan tahun 2012, meski masa tayang program itu berakhir sampai 2013. Jadi proses pengadaan paket 47,8 miliar ini tidak sesuai dengan ketentuan barang dan jasa. Dan sudah ada rekan Sari Syahrial yang saat ini berada di Kejaksaan Agung. Sari, mungkin Anda bisa ceritakan bagaimana tadi proses penahanan Mandra di Kejagung? Andini, penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Agung pada akhirnya menahan komedian Mandra seusai diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi program siar TVRI. Dan seusai diperiksa selama lebih dari 7 jam lamanya dan lebih dari 60 pertanyaan yang diajukan kepada Mandra, pada akhirnya Mandra keluar dari ruang pemeriksaan pada sekitar pukul 6.40 waktu Indonesia Barat sore ini dan langsung dibawa ke rumah tahanan Cipinang cabang Kejaksaan Agung. Rencananya Mandra akan ditahan selama 20 hari atau sampai dengan tanggal 25 Maret. Dan Mandra ini ditahan bersama 2 tersangka lainnya. Dan Andini, untuk landasan hukum yang menahan atau menjerat Mandra ini sebagai tersangka kasus dugaan
korupsi program siar di TVRI ini, yaitu landasan hukum terkait dengan Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan Andini, ketika seusai menjalani pemeriksaan, Mandra menyampaikan statement bahwa ia sepenuhnya menyerahkan kasus ini kepada kuasa hukumnya. Dan untuk lebih lanjut atau lebih lengkapnya, berikut adalah kutipan pernyataan dari Mandra. Ya, tolong. Ya, buka jalan aja dulu deh ya. Iya, jalan dulu. Iya. Kuasa hukum saja yang bilang kita pengen tahu sampai di mana keadilan yang ada. Ya, saya sendiri nggak ngerti ini. Saya sendiri nggak paham. Saya nggak ngerti saya. Artinya merasa terzolimi, Pak. Ya, teman-teman media bisa lihat sejauh mana perjalanan saya. Apakah kooperatif, Pak? Ini gimana, Bang? Ada kriminalisasi nggak, Bang? Ya, mungkin bukan buat saya yang jawab. Saya nggak tahu. Kasih jalan, gimana, Bang? Agak kasih jalan. Gimana, Bang? Menerima keputusan ini, Bang? Nggak bisa bilang apa-apa. Yang jelas nggak ngerti aja ini. Nggak ngerti, Pak? Kasih jalan, Mas. Kasih jalan, Mas. Mungkin publik juga bisa lihat sejauh mana hukum yang ada di kita. Ya, tolong bukain saya jalan. Kasihan Bang Mandra, Kasih. Demikian Andini. Syahria melaporkan dari Kejaksaan Agung Jakarta.